Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Jumat 2 Jumadah Tsaniyah 1434 Hijriah. Kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu tersebut kita bisa mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi bekal kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari hisab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah pada kali ini menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim yang berkaitan dengan masjid, Sebelumnya ketahuilah bahwasanya masjid adalah buyutullah. Masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dibandingkan tempat-tempat yang lain dari atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat atau daerah yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat keistimewaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan arti memakmurkan di sini adalah orang-orang yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid. Kemudian orang-orang yang membangun masjid, orang-orang yang senantiasa suka berdiam di dalam masjid. Ini maksud dari memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah bahwa orang tersebut dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata innama di dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 18, menunjukkan kepada pembatasan. Artinya, tidak ada orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwasanya siapa yang memakmurkan masjid, dan tanda-tanda orang yang memakmurkan masjid tadi sudah saya sebutkan di antaranya, yaitu yang membangun masjid, yang menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan di masjid, yang sering beriktikaf di masjid, yang sering sholat berjamaah di masjid, yang sering suka berdiam di masjid, yang sering duduk di majlis-majlis ilmu yang diadakan di dalam masjid, yang semisalnya yang berkaitan dengan masjid. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman berdasarkan nas dari ayat ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang mendirikan salat, membayar zakat. Walam yakhsha illallah, mereka atau ia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini keistimewaan lain dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang sangat kita butuhkan di dunia sebelum akhirat adalah petunjuk. Salah satu yang kita butuhkan di dunia sebelum kita memasuki kehidupan akhirat adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan petunjuk tersebut kita bisa nufarriq bainal haqqi wal batil. Kita bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kita bisa membedakan antara jalan Allah dengan jalan syaitan. Kita bisa membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Itu dengan petunjuk. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid, salah satu keistimewaannya, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan hadis yang lain tentang keistimewaan memakmurkan masjid, seperti yang saya sebutkan tadi, di antaranya adalah membangun masjid walau hanya sedikit, maka akan terdapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan," barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walau kamafhasi qatat, meskipun itu seperti besarnya bangunan masjid yang dia bangun tersebut,
besarnya seperti angkreman telur sebuah burung atau seekor burung. Kita melihat ketika seekor burung mengangkremi telur-telurnya, maka begitulah besarnya sarang burung tersebut. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sebesar sangkar burung untuk dia angkremi telur-telurnya, maka banallahu masjida banallahu lahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Imam Ahmad yang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekarang riwayat Imam Baihaqi lebih daripada itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walau kamabhasi qatat, walaupun sebesar angkreman atau sebesar sangkar burung untuk mengangkremi telur-telurnya, au asghara, atau lebih kecil dari itu, ini lebih dahsyat, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan baginya di dalam surga sebuah rumah. Sebagian orang, bahkan kita, sampai bekerja di sini kadang hanya untuk sebuah rumah yang kita impikan, agar tidak hidup di rumah mertua, agar mempunyai rumah bukan rumah kontrakan, bukan rumah orang, rumah yang kita miliki, kita bisa membangunnya sampai kita mengarungi lautan sekitar 9 jam hanya untuk itu. Dan rumah itu apabila kita mati bukan milik kita, milik ahli waris kita. Rumah yang kita bangun sedemikian rupa dengan jerih payah keringat kita, panas siang malam dingin kita bekerja untuk bisa membangun rumah tersebut, ternyata ketika kita mati kita tidak bawa rumah tersebut. Nah, ini ada amalan yang apabila seorang mengamalkannya dia akan membawa rumahnya, rumah hakiki, khairun wa abqa, rumah yang lebih baik dan lebih kekal. Rumah bukan hanya sekedar rumah di dalam surga, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika ada rumah tentunya ada pintu. Pintu-pintu di dalam surga itu seperti ma bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Besarnya rumah tersebut. Rumah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yura zahiruha batinuha. Seorang yang di dalam bisa melihat keluar, seorang yang di luar bisa melihat ke dalam, saking indahnya rumah tersebut. Rumah yang hakiki, yang lebih baik dan lebih kekal, dengan cara membangun masjid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anda-anda yang diluaskan rezekinya oleh Allah, kenapa anda bakhil terhadap diri sendiri? Kenapa anda mengkikirkan diri anda terhadap diri anda sendiri? Anda berselera sungguh sangat semangat untuk membangun rumah di dunia agar tidak mengkontrak, agar tidak hidup di rumah mertua, tetapi tidak sangat bersemangat apabila diperintahkan, diajak, dimintai sumbangan untuk membangun masjid-masjid Allah, yang itu adalah modal dari rumah-rumah kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian perlu diperhatikan bahwa rumah-rumah Allah adalah tempat untuk berzikir dan tempat untuk sholat.
sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismullah wa yudhkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Di dalam rumah-rumah, yaitu maksudnya masjid-masjid Allah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebutkan di dalam rumah-rumah tersebut namanya, yaitu untuk berzikir, dan diagungkan, disucikan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ayat ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi masjid adalah berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hiya lidzikrillahi wassalah." Sesungguhnya dia adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Sesungguhnya dia dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ceritanya begini. Ketika ada orang kencing di Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah SAW membiarkan orang tersebut sampai selesai kencingnya. Baru setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyiram kencing tersebut. Setelah orang tersebut selesai kencingnya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang tersebut. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang kencing tadi di masjid tadi, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadhari." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk dikencingi atau untuk kotoran-kotoran lainnya. Innama hiya. Lihat, sekali lagi di dalam bahasa Arab, ketika ada kata-kata innama, ini dalam ilmu nahwu adalah termasuk adatul hasri wat takhsis, yaitu untuk pembatasan dan pengkhususan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya, jadi fungsi masjid tidak lepas dari apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, salat dan membaca Al-Quran. Ingat, kata-kata hanya ini, hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Maka nanti kita akan membaca kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masjid yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim. Di antaranya adalah jual beli, karena ini sudah melenceng dari fungsi masjid. Atau diantaranya hal-hal yang seputar jual beli. Datang ke masjid, si fulan membawa handphone, membawa laptop, membawa elektronik, akhirnya ngobrol. Di mana ente beli? Oh, di sana di Jarir, toko buku Jarir. Ada loh lagi yang lebih murah dengan model seperti ini, warnanya seperti ini, lebih murah loh. Nah, ini seputar jual beli. Ini sudah melenceng dari masjid, dari fungsi masjid. Karena kata-kata innama tugasnya adalah pembatasan dan pengkhususan. Artinya masjid dibangun khusus untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masjid yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim. Yang pertama, merubah fungsi masjid.
yang asalnya untuk sholat, apa tadi lagi? Berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dirubah menjadi kuburan. Masjid yang asalnya sudah dibangun untuk sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dimasukkan di dalamnya kuburan. Akhirnya fungsi masjidnya berubah menjadi tempat ziarah kubur. Ini kesalahan yang paling fatal dalam perihal masjid. Menjadikan masjid fungsinya berubah menjadi tempat ziarah kubur. Kenapa? Karena memasukkan kuburan ke dalam masjid. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras dan mengecam dengan keras. Fungsi masjid dirubah menjadi ziarah kubur. Dalam beberapa hadis sahih, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat. Arti Allah melaknat adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengusir, menjauhkan orang yang dilaknatnya dari rahmatnya. Di dalam perihal ini kaum Yahudi dan Nasrani diusir dan dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kenapa? Karena sudah berubah fungsi masjid menjadi kuburan. Yang di dalam masjid tadi kita sebutkan hanya untuk berzikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat. Sekarang dia rubah, kuburan dia jadikan masjid. Ini tidak benar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dosa besar. Karena pengertian dosa besar adalah apabila ada sebuah dosa yang disebutkan di dalamnya laknat Allah atau murka Allah atau siksa tertentu di dunia ataupun di akhirat, atau diancam masuk neraka. Itu dosa besar pengertiannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka ini adalah termasuk dosa besar, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Artinya apa? Apa maksud daripada menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang pertama, masjid kuburan tersebut apa? Apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid? Yang pertama, kuburan tersebut diapai? Kembali kepada tujuan masjid tadi apa? Dibacai Al-Quran, berzikir di kuburan, kemudian sholat di kuburan. Kenapa? Karena fungsi masjid adalah 3 hal tadi: berzikir, kemudian membaca Al-Quran, dan mengerjakan sholat. Apabila 3 hal ini dikerjakan di kuburan, maka berarti itulah yang namanya menjadikan kuburan sebagai masjid, dan inilah yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan yuhadziru ma sana'u. Sabda beliau tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai peringatan atas apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Peringatan untuk siapa? Peringatan untuk kaum muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hal ini dengan lafaz yang lain, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Itu sudah tadi pada lafaz yang pertama. Ini ada tambahan, wasalihihim, dan orang-orang soleh mereka, kuburan orang-orang soleh mereka, masajida, menjadikan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku larang kalian akan hal itu. Apa maksud saya mendatangkan dua riwayat ini? Yang pertama, khusus kuburan nabi-nabi. Yang kedua, kuburan apapun tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Karena nanti ada yang berdalih, oh yang dilarang dalam hadis kan cuma kuburan para nabi, sedangkan kuburan orang-orang soleh tidak dilarang. Maka kita katakan tidak. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW juga melarang seluruh kubur untuk dijadikan sebagai masjid. Ini. Jadi dalam hadis-hadis tadi Rasulullah SAW mengabarkan dan menjelaskan bahwasanya Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Akibat kenapa? Akibat mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi masjid. Dan kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah itu sebagai peringatan keras untuk kaum muslim agar menjauhinya dan agar tidak menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena salah satu akidah dasar orang Islam adalah tidak menyerupakan diri dengan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran hatta al-qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan kaum orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, satu jengkal demi satu jengkal. Artinya satu jengkal ke orang-orang sebelum kita bergerak seperti ini kita akan ikuti. Dan ini kabar dari Rasulullah sebagai peringatan keras, bukan kabar sebagai kebolehan dari Rasulullah untuk kita mengikutinya. Tidak. Kalian akan benar-benar mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, kaum orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Kalian akan ikuti mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, sampai jika mereka masuk lubang sebuah hewan yang bernama dob, bentuknya seperti biawak tetapi dia bukan biawak, padahal tidak ada kebutuhan keperluan bagi kita untuk masuk ke lubang tersebut, maka tetap kita akan ikuti. Ini juga kabar dari Rasulullah bahwasanya di antara kaum muslim nanti akan menyerupakan dirinya dengan kaum orang-orang sebelum kita. Kemudian para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, apakah orang-orang yang engkau maksudkan wahai Rasulullah, yang engkau maksudkan sebelum kita itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Hadis ini menunjukkan dengan pasti bahwasanya kaum muslim dilarang untuk menyerupakan dirinya dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka apabila ada dari kaum muslim menjadikan kuburan orang salih mereka, kiai mereka, habib mereka, kemudian sunan mereka, wali mereka, mereka jadikan itu sebagai masjid, yang artinya mereka sholat di sana, mereka baca Quran di sana, mereka mengkhususkan berzikir di sana, bertahlil di sana, bersalawat di sana, maka ini adalah menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis-hadis tadi dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain menyebutkan dilarangnya seorang muslim menjadikan kuburan sebagai masjid. Salah satu sebab kenapa kita dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah karena belajar dari kaum Yahudi dan Nasrani
yang akibat mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai masjid, akhirnya mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus saddud dzari'ah, menutupi sarana agar tidak menyembah kepada selain Allah, agar tidak mensyirikkan Allah, yaitu jangan berbuat semisal dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam perihal membangun kuburan menjadi masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, kesalahan paling fatal menjadikan masjid sebagai kuburan. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang kedua yaitu di dalam perihal masjid adalah masjid-masjid yang dibangun tadi yang kemudian dimasukkan kuburan di dalamnya, kuburan tersebut akhirnya dilakukan kesalahan yang kedua padanya. Apa itu? Membuat kuburan tersebut yang ada di dalam masjid tadi dipagari, kemudian diberikan lampu, diberikan rerumahan, diberikan halaman-halaman pada kuburannya, kemudian dikeraskan seperti diberikan keramik. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru wa an yuq'ada 'alaihi wa an yubna 'alaihi aw yuzada 'alaihi aw yuktaba 'alaihi." Kata Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Wal aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dalla ad-dalilu ala karahiyatihi. Dan asal hukum sebuah larangan berkonsekuensi untuk pengharaman, kecuali apabila ada dalil yang menurunkannya menjadi makruh. Dan ini tidak ada dalil. Berarti di sini ketika Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, itu berarti untuk apa? Pengharaman, haram hukumnya, yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan berpahala. Melarang apa? Untuk di kuburan ditajsis. Tajsis itu diberikan keramik, dikeraskan sehingga terlihat seperti keras, dan diduduki, ditambah tingginya, ditulis padanya tulisan. Ini semua dilarang di dalam kuburan-kuburan kaum muslim. Jadi kesalahan yang kedua adalah setelah kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburan tersebut dibangun. Kuburan tersebut ditulisi pada nisannya Ahmad Zainuddin meninggal tahun sekian, ya. Kemudian dan macam-macam dituliskan di sana. Ini kekeliruan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meninggikan kuburan dari batasan 1 jengkal. Ya, tidak boleh meninggikan kuburan dari batasan 1 jengkal. Coba perhatikan. Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athaniya alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah engkau wahai Abul Hayyaj, aku utus dengan membawa pesan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepadaku ketika aku diutus oleh beliau. Apa pesannya? Alla tad'a timthalan. Dalam riwayat yang lain, suratan fi baitin illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah.
Jangan pernah kamu tinggalkan patung atau gambar, yaitu patung dan semisalnya, dalam sebuah rumah kecuali kamu harus hancurkan. Dan jangan kamu pernah tinggalkan sebuah kubur yang dibangun, yang ditinggikan lebih pada batas wajarnya, kecuali kamu harus ratakan. Yang memberikan wasiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan yang kedua pada masjid adalah setelah kuburan dimasukkan ke dalam masjid, maka kuburan tersebut dibangun. Kira-kira ini banyak nggak terjadi di daerah-daerah kita di Indonesia? Banyak. Sebagian ada yang berdalih dengan apa yang terjadi di Masjid Nabawi, bahwasanya untuk saat sekarang, dan ini sudah berlaku sekian ribu tahun, bahwasanya kuburan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Maka jawabannya sangat mudah, bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW sekarang dulunya bukanlah kuburan, tetapi dulunya adalah rumah dari istri-istri Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi yang lain, yudfanuna haitsu matu. Dan ini kekhususan bagi para Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka dikubur di mana mereka meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun dikubur di kamarnya Aisyah. Dan pada waktu itu, dan hampir seluruh dan juga ketika seluruh sahabat yang hidup di kota Madinah meninggal, kuburan Nabi di luar masjid Nabi Muhammad SAW. Ini kuburan Nabi, ini masjid Nabi, ini mimbar Nabi. Makanya ada hadis yang berbunyi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku yang sekarang sudah menjadi apa? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga. Raudhah. Dari mulai Nabi meninggal sampai sahabat yang terakhir yang hidup di kota Madinah meninggal di dunia, sehingga tidak tersisa lagi satu orang sahabat pun di kota Madinah, kuburan Nabi tetap di dalam di luar masjid. Apabila terjadi perluasan di zaman Umar radhiyallahu anhu memimpin, terjadi perluasan di zamannya Utsman bin Affan, terjadi perluasan di zamannya Malik bin Marwan, dan raja-raja setelah khalifah-khalifah yang memimpin, terjadi perluasan karena saking banyaknya kaum muslim bertambah setiap tahunnya, maka terluas. Maka tetap saja dari mulai Nabi Muhammad SAW meninggal sampai para sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah, tetap saja kuburan Nabi meskipun diperluas Masjid Nabawi tidak dimasukkan ke dalam masjid. Karena mereka tahu bahwasanya kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Perluasannya ke kanan kalau kita menghadap kiblat, atau ke belakang kalau kita juga menghadap kiblat. Itu selalu. Nah, lalu kuburan Nabi masuk ke dalam masjid ketika terjadi perluasan pada zaman siapa? Pada zaman ketika kota Madinah digubernuri oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada tahun sekitar 88 Hijriah kalau saya tidak salah ingat ya. Jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, 11 tahun, 11 Hijriah Nabi meninggal, Nabi Muhammad SAW dimasukkan kuburannya jauh, sekitar puluhan tahun. Apakah kita akan mengambil kejadian yang ada setelah Rasulullah SAW meninggal,
atau kita mengambil hadis-hadis beliau. Kalau seandainya ada yang berdalih bahwasanya kuburan-kuburan sekarang yang dibangun yang ada di dalam masjid, ada kuburan Sunan Kalijaga, ada kuburan Sunan Gunung Jati, ada kuburan Sunan Ampel, ada kuburan macam-macam kuburan. Mereka berdalih dengan itu, apakah kita tinggalkan hadis-hadis yang sahih tadi, kemudian kita mengambil sesuatu yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, bahkan setelah para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup di kota Madinah tidak ada lagi. Mana yang kita ambil kira-kira? Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itulah sumber referensi dari hukum-hukum Islam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada kesalahan yang ketiga. Dari kesalahan yang terjadi seputar masjid yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslim. Kesalahan yang ketiga yaitu sebagian orang yang masuk ke dalam masjid dari kaum muslim tidak memperhatikan kaki yang mereka masukkan ke dalam masjid. Bahwasanya kaki yang mereka masukkan ke dalam masjid dahulu semestinya dianjurkan adalah kaki kanan. Dan juga tidak memperhatikan kaki yang kita keluarkan ketika kita mau keluar dari masjid. Bahwasanya yang kita keluarkan kaki kita ketika kita ingin keluar dari masjid adalah kaki kiri dan yang tertinggal kaki kanan. Yang terakhir adalah kaki kanan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna mastata'a fi sya'nihi kullih." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan bagian kanan apabila beliau mampu di dalam seluruh keadaan beliau. Kemudian Aisyah merinci keadaan itu apa? Fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Di dalam perihal bersuci beliau, ini juga dalil yang menunjukkan kita kalau mandi mendahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri kalau mandi junub. Di dalam menyisir dan di dalam memakai sendal. Ini juga dalil kalau kita memakai sendal, memakai celana panjang, celana dalam, memakai baju hem, jas, kaos, baju komis seperti saya, thawb, maka usahakan bagian kanan dahulu sebelum bagian kiri. Dan ketika Aisyah bercerita tadi watarajjulihi, dan cara menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagian kiri, bagian kanan didahulukan daripada bagian kiri. Ini juga dalil kalau kita menyisir, kalau kita memotong rambut, mencukur rambut, menggundur rambut, maka di bagian kanan lebih didahulukan. Dari hadis ini juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya mendahulukan bagian-bagian yang kanan apabila untuk hal-hal yang dimuliakan, seperti masuk masjid, masuk rumah, memberikan sesuatu, mengambil sesuatu, memulai sesuatu dari bagian kanan. Karena di dalam hadis yang lain, kana yu'jibut tayammuna fi sya'nihi kulli, beliau lebih mendahulukan bagian kanan, beliau lebih suka mendahulukan bagian kanan dalam segala perihal beliau. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah tidak membaca doa ketika memasuki rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah. Ini perintah. Tetapi perintah ini tidak wajib karena dia turun dari kewajiban menuju kesunnahan, dianjurkan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan anjuran, ya, yang berkaitan dengan bacaan, maka hukumnya tidak wajib. Falyaqul, maka ucapkanlah.
Tapi bagaimanapun ini perintah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, bukakanlah pintu untukku, pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan jika keluar dari masjid, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jika keluar maka ucapkanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon dari kemurahanmu, dari kemuliaanmu. Ini doa masuk masjid. Termasuk kekeliruan yang keempat, saya ulangi, adalah seseorang tidak berdoa ketika memasuki masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan kepada poin yang kelima, kesalahan, saya masih ingat tentang kuburan dan masjid tadi. Sebagian orang ada kalau masuk kuburan, subhanallah, sangat ta'zim, sangat mengagungkan. Mulutnya diam, kalau ingin berkata-kata berbisik-bisik, diam. Ya, kalau seandainya anaknya ribut langsung dikemplang, pelang. Ini kalau di sekitar kuburan keramat. Bahkan sebagian ada yang masuk kuburan dengan cara jalannya sambil jalan apa itu namanya? Hah? Jalan ngesot. Ya. Jalannya sambil menunduk. Dan kalau seandainya ingin keluar, jalannya pun mundur. Nanti kalau sudah di pintu kuburan keramat tersebut, maka dia akan mengatakan, baru keluar. Tapi kalau lagi di masjid, suara terbahak-bahak, tidur seenaknya, kadang-kadang mengeluarkan cairan-cairan yang membuat karpet masjid bau, bahkan tidak sedikit ngerokok di masjid. Ada yang berani melakukan itu di kuburan keramat. Subhanallah, sungguh terbalik. Kuburan bukan masjid. Masjid adalah rumah Allah. Rumah Allah, Baitullah. Para ulama bahasa mengatakan sesuatu akan mulia apabila digandengkan dengan sesuatu yang mulia. Seperti misalkan ketika saya mengatakan Ka'bah Baitullah, maka Ka'bah akan menjadi mulia, padahal dia adalah seperti batu-batu biasa. Tetapi karena digandengkan dengan Allah, Baitullah, rumah Allah, menjadi mulia dia. Rasul, seorang yang biasa, manusia, tetapi ketika digandengkan dengan Allah, Rasulullah menjadi mulia. Kitab, buku biasa, tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah, Kitabullah, menjadi agung. Maka ketika masjid adalah Baitullah, rumah-rumah Allah, ini harus kita agungkan. Ini terbalik yang terjadi di sebagian masyarakat, lebih mengagungkan. Jujur, saya ingin tanya kepada Bapak, ada yang ngerokok di kuburan keramat? Gak ada, gak berani. Kualat nantinya, ya. Dan saya tahu persis kenapa, karena saya orang yang pernah melakukan itu. 2 tahun saya berkelana ke kuburan-kuburan keramat. Sunan Muria, dari kaki gunungnya ke puncak gunungnya, karena kuburan Sunan Muria itu di atas gunung, betul tidak? Ya, itu 2,5 jam jalan kita. Sampai di sana cuma dapat kuburan, dan pasti nantinya ada sungai atau sumur, dan pastinya konon ceritanya sungai ini atau sumur ini sampai ke Zam-Zam. Selalu seperti itu. Mau sumurnya di Jawa, mau sumurnya di Papua. Subhanallah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari 1 malam kita bermalam di sana, 2 hari 2 malam. Belum lagi kuburan Sunan Kudus. Kita tidak boleh berbicara dengan keras di sana. Padahal kalau seandainya kita lihat kuburan Sunan Kudus, ini kuburan, kemudian ini masjid,
pas di kiblat masjid itulah kuburan Sunan Kudus. Jadi kalau kita masuk masjid, kadang-kadang kita seenaknya terbawa, terbahak-bahak, ya, meninggalkan kotoran di sana. Tapi kalau kuburan, subhanallah, senyap, sepi, sunyi. Kadang lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan berdoa di dalam masjid. Padahal tempat berdoa di mana? Di masjid. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, kesalahan yang terjadi seputar masjid adalah meremehkan pelaksanaan tahiyatul masjid. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama menyatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Para ulama peneliti sebagian menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Dan dalil yang mereka pakai dalam kedua pendapat ini semuanya sama. Cuma cara memandang dalil ini berbeda-beda. Saya tidak ingin berbicara tentang hukum fikih dalam hukum tahiyatul masjid di sini karena ini bukan tempatnya. Yang jelas, kalau kita pun mengambil pendapatnya jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama, dan ini saya lebih condong kepadanya, yaitu bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Maka meskipun sunnah, tetapi kita tidak berhak untuk meremehkan tahiyatul masjid. Kalau orang masuk masjid, maka dianjurkan dengan sangat, dengan ditekankan sekali untuk tahiyatul masjid sebagai penghormatan dia untuk masjid. Ini kalau kita mengambil pendapatnya jumhur. Apalagi kalau seandainya seorang mengambil pendapatnya sebagian ulama peneliti yang menghukumi sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Salah satu dalil yang dipakai oleh jumhur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Abu Qatadah, beliau bercerita, dakhaltul masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranai nas. Aku pernah masuk masjid dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama orang-orang. Faqala, kemudian kata Abu Qatadah, fajalastu, lalu aku pun duduk bersama beliau dan bersama orang-orang yang lainnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu melihat aku duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau lebih tepatnya berkata, "Ma mana'aka an tarka'a rak'atain qabla an tajlis?" Wahai Abu Qatadah, apa yang menahanmu? Apa susahnya, kalau bahasa kita? Apa susahnya kamu sholat 2 rakaat sebelum engkau duduk di masjid? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Qatadah, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julus." Abu Qatadah memberikan sebuah alasan kenapa beliau langsung duduk. "Wahai Rasulullah, aku langsung duduk karena aku melihat engkau duduk dan orang-orang duduk bersamamu, jadi tidak pantas aku salat." Paham ya para ikhwan sekalian ceritanya? Baik. Kemudian فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. Mendengar sanggahan dan alasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia sholat 2 rakaat." Nah, dari sini sebagian ulama peneliti yang saya katakan tadi, mereka berdalil bahwasanya hukumnya wajib. Tapi wallahu alam, ulama jumhur ahlul ilm mengatakan hukumnya adalah sunnah. Wallahu alam.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan yang keenam yang berkaitan dengan masjid adalah seorang menghadiri masjid, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan tidak memperhatikan bau badannya. Dan termasuk bau badan adalah bau mulutnya. Jadi kesalahan yang keenam adalah masuk ke dalam masjid tidak memperhatikan keadaannya, pakaiannya kah, bau mulutnya kah, terutama apabila habis makan makanan-makanan diantaranya bawang putih atau bawang merah dalam keadaan belum dimasak, maka ini bisa membawa bau ke dalam masjid melalui mulutnya. Atau memakan bawang hijau. Tahu bawang hijau, Pak? Daun bawang. Dalam bahasa Arabnya al-qurrath. Dilarang seseorang untuk masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia habis memakan bawang-bawang seperti ini. Coba perhatikan dalam sebuah hadis atau beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhil baqlah." Barang siapa yang makan dari bakal ini. Bakal itu adalah semacam tanaman yang tumbuh di tanah, kemudian yang ditanam di tanah, kemudian dia tumbuh meninggi. Itu semisal dengan bawang merah, bawang putih, kemudian semisal juga, ini semisalnya dulu ya, bukan masalah baunya, semisal dengan kentang, itu namanya bakal. Makanya warung-warung di Arab Saudi namanya bakolah, karena dulunya yang bakolah itu hanya menjual ya seperti itu, bawang-bawangan, kemudian kentang-kentangan, sayur-sayuran. Sekarang sudah jadi supermarket, sekarang sudah jadi market dan yang misalnya. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhil baqlah." Siapa yang memakan dari pohon ini, as-saum wal basala wal al-saumi wal basali wal qurrathi, yaitu bawang putih, bawang merah, daun bawang, fala yaqrabanna fi masajidina. Maka jangan sekali-kali ia mendekati di dalam masjid-masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa tersakiti sebagaimana anak manusia tersakiti. Coba antum sudah mandi rapi gitu ya, bersih, wangi, kita pergi ke masjid, ingin sholat dengan khusyuk, sholat tahiyatul masjid, datang orang di samping, subhanallah, seperti dia bawa bawang di sampingnya. Ya, ada sebagian orang kadang-kadang, Ustadz mau muntah, Ustadz gimana caranya? Saya ingin sholat khusyuk. Nah, sebagaimana kita merasa tersakiti, para malaikat juga tersakiti dengan adanya orang seperti ini. Jadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika memasuki masjid adalah tidak memperhatikan keadaannya, keadaan mulutnya, keadaan pakaiannya. Mungkin habis bekerja dia bau keringat, maka tolong dirubah. Ketika dia masuk masjid, tolong diganti pakaiannya. Dan harus ada usaha. Ustaz, masa kita harus bawa pakaian? Iya, harus ada usaha. Ataupun masuk ke dalam masjid dengan kaos kaki yang belum dicuci selama sebulan. Subhanallah. Ya. Habis itu kita sujud di belakangnya. Belum pas di tempat kaos kaki yang dia injakan, kita sujud baru di belakangnya. Itu terasa baunya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kekeliruan. Lebih keliru lagi kalau seandainya bahan-bahan makanan ini adalah bahan-bahan makanan yang halal.
bawang merah, bawang putih, daun bawang itu halal dimakan. Kemudian kita pergi ke masjid itu mendatangkan tidak boleh kita mendekati masjid gara-gara bau tersebut. Apalagi kalau seandainya barang-barangnya haram dan mendatangkan bau pada mulut, dan juga bau pada pakaian, bau pada bau badan. Seperti apa? Rokok. Ya, lebih diharamkan lagi dan lebih dijauhkan lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebelum masuk masjid dia ngerokok dulu di depan masjid. Kemudian sudah hampir batangan yang terakhir dia injek-injek. Kemarin sore saya ngelihat orang ngerokok, yang tinggal segini dia buang, diinjek-injek. Ngapain tuh? Dikonsumsi tapi diinjek. Ya. Apa enaknya gitu? Barang yang diinjek-injek tapi dia konsumsi, subhanallah. Ya kan? Kebanyakan orang seperti itu, enggak mau buang begitu aja, enggak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya makanan yang halal saja tetapi karena mendatangkan bau, maka orang yang memakannya sebelum pergi ke masjid dia tidak boleh masuk ke masjid, apalagi makanan yang haram atau sesuatu yang haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalil juga yang menunjukkan dilarangnya makan bawang sebelum pergi ke masjid adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi kami. Ini ada dua hal, menjauhi kaum muslim, kumpulan kaum muslim, dan menjauhi masjid-masjid kaum muslim. Nah kalau begitu Ustaz, wah saya sering makan sebelum sholat, berarti saya sholatnya di mana? Sholatnya di rumah terus. Jangan sampai dijadikan kondisinya adalah makan itu sebelum pergi ke masjid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masjid yang keberapa ini? Yang ketujuh. Betul ya? Yang ketujuh adalah jual beli di dalam masjid. Dan pembicaraan seputar jual beli. Jual beli di sini maksudnya adalah transaksinya terjadi dalam masjid, dilarang. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah hukum jual belinya sah atau tidak? Ya, karena larangan berkonsekuensi kepada pengharaman dan pengharaman berkonsekuensi kepada kerusakan dan kebatilan. Berarti apabila jual beli dilarang, maka diharamkan, dan apabila terjadi juga maka berkonsekuensi kepada batilnya jual beli tersebut. Ini sebagian pendapat ada berbicara seperti itu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kamu melihat siapa yang menjual dan siapa yang membeli di dalam masjid, faqulu, maka ucapkanlah, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan berkah pada jual belimu. Ya, hadis diriwayatkan hadis sahih dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah membicarakan jual beli di dalam masjid. Transaksinya nanti di luar. Itu mobil ente tahun berapa tuh? 2007 Corolla. Mau dijual? Iya. Berapa harganya? Harga awal sih sekian, tapi bisa lah ditawar. Udah deh, kita tawar menawar aja. Nah, ini terjadi pembicaraan dalam masjid. Habis itu, ya udah nanti sore ya kita ke kantor.
Meskipun transaksinya di luar tetapi terjadi pembicaraan dalam masjid, maka hati-hati, ini termasuk yang dilarang di dalam agama Islam, ya. Karena kenapa? Karena tadi fungsi masjid terbatas dan terkhusus hanya pada 3. Innama hiya lidzikrillahi azza wa jal wassalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya dia hanya untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Quran. Kemudian kesalahan yang ke-8 yang berkaitan dengan masjid yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim adalah mengumumkan barang hilang di masjid. Oi, tahu nggak anak saya hilang? Di masjid dia umumkan. Nggak boleh, ya, mengumumkan barang hilang di masjid. Kami umumkan, kata pengurus masjid habis sholat Jumat, kami umumkan kepada jamaah yang hadir sholat Jumat, telah kami dapatkan sebuah dompet berwarna ini dan ini, maka siapa yang kehilangan diharap menghubungi pengurus masjid. Pernah nggak seperti itu? Nah, ini tidak boleh, ya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadza." Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepada orang tersebut, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan yang berkaitan dengan masjid adalah tidak menjaga kebersihan masjid. Karena di dalam masjid, karena masjid adalah rumah-rumah Allah. Di dalam masjid orang ingin beribadah, membutuhkan tempat yang baik, yang bersih, yang suci dari najis. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita haid dianjurkan untuk tidak masuk masjid. Bahkan sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan wanita haid tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid karena takut tercecer darah haidnya tersebut di dalam masjid sehingga tercemar najis di dalam masjid. Taib. Itu yang bisa saya katakan dan saya ucapkan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ada pertanyaan? Ya, pakai mic, Pak. Ustadz mau nanya yang masalah kuburan, bagaimana kalau yang udah terjadi misalnya sudah dilukis gitu, ataupun ya udah dimacam-macam. Ya. Yang kedua yang masalah ngumumin di masjid barang hilang, misalnya kalau kita ngumumin di masjid tentang zakat gimana itu? Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama, bagaimana kalau kuburannya sudah terjadi seperti itu? Sebelum saya jawab, saya teringat sesuatu tadi disampaikan oleh khatib, belum saya sampaikan tadi. Apabila yang dimasukkan adalah kuburan, maka kuburannya yang dipindah. Jadi masjid dahulu, kemudian datang kuburan, ya, maka kuburannya yang harus dipindah sehingga masjidnya bisa disolati. Apabila yang dimasukkan terakhir adalah masjid, artinya ada kuburan kemudian dibangun masjid seperti yang terjadi di masyarakat, maka yang dihancurkan mana? Masjidnya. Maka yang dihancurkan adalah apa? Masjidnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu tadi belum saya sebutkan. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan, kalau seandainya sudah terjadi kuburan keluarga kita di nisannya ada tulisan-tulisan, kemudian kuburan keluarga kita dikeramiki, dipagari, ya, seperti itu. Bagaimana sikap kita? Maka jawabannya sebenarnya harus dirubah.
harus apa? Dirubah. Yaitu sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tadi. La tad'u qabla alla tad'a qabran musyrifan illa sawaita. Atau illa sawaita. Jangan kamu tinggalkan kuburan yang meninggi ke atas dibangun kecuali kamu harus hancurkan bangunannya, bukan kuburannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau bertanya tentang hukum ya. Kalau sekarang terjadi nanti bagaimana Ustaz tanggapan masyarakat? Apakah mendatangkan bahaya atau tidak? Maka jawabannya lihat. Kalau sudah berkenaan dengan masyarakat muslim, dilihat maslahat mudaratnya. Kalau ditanya tadi pertanyaan sebagai hukum fikih ya harus dirubah. Tapi ketika ingin kita melakukannya, merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat, lihat maslahat mudaratnya. Jika mudaratnya lebih besar, maka tinggalkan begitu saja. Tetapi jika masyarakat sepakat, karena kan ada di beberapa masyarakat akhirnya sepakat mengerjakan sunnah, ya udah kuburan kita semuanya diperbaiki sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu dikerjakan. Lihat maslahat mudaratnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengumumkan tentang zakat. Maksudnya? Ya, misalnya kalau di khutbah Jumat, kalau di kampung itu dari Jumat sebelumnya dapat sekian. Oh, tidak mengapa. Yang dilarang adalah mengumumkan barang hilang di masjid. Anak hilang, cincin hilang, istri hilang. Iya, masalah mengumumkan orang meninggal maka ada dua hal. Apabila mengumumkan orang meninggal seperti orang-orang jahiliyah mengumumkan di masa mereka, maka ini diharamkan. Karena namanya an-na'yu, yaitu memberitahukan, mengumumkan kematian orang meninggal itu ada dua macam. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Yang diperbolehkan adalah apabila kita mengumumkan kematian seseorang agar ada yang mengurusnya dan agar ada yang menyolatkan jenazahnya, maka ini diperbolehkan. Tetapi ketika diumumkan seperti orang-orang jahiliyah mengumumkan, mereka pergi ke atas gunung teriak-teriak, "Oi, suami saya meninggal, oi!" Wah, sedih, kemudian menceritakan macam-macam, ya maka ini dilarang. Jadi dilihat pengumuman di masjid apabila untuk keperluan pengurusan jenazahnya, keperluan mensolatinya, maka tidak mengapa. Nah, masuk di dalamnya ini mengumumkan di koran-koran, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan, maka dilihat kalau seandainya itu termasuk na'yu, yaitu memberitahukan kematian mayat yang diperbolehkan, tidak mengapa. Kapan diperbolehkan? Ketika kita berharap dengan pemberitahuan tersebut ada yang mengurus jenazahnya. Kita berharap dengan pemberitahuan tersebut ada yang mensolati jenazahnya. Tetapi jika sudah ada yang mengurus, ada yang sudah mensolati, maka tidak perlu pengumuman-pengumuman seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Pakai mic. Banyak yang dengar ini. Nah, kuburan di kita kan banyak yang ditanami pohon-pohon Kamboja, yeah, segala macam itu. Gimana itu? Ya, sebenarnya tidak perlu kuburan ditanami pohon Kamboja. Yang perlu kita cermati adalah kenapa yang ditanam pohon Kamboja. Kok yang di Kamboja hitamkan pohon Kamboja gitu. Yang di kambing hitamkan kok pohon Kamboja, bukan pohon mangga, bukan pohon pisang. Itu kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Harum. Ya. Gampang numbuh dan lama mati. Ya dah? Nah, sebenarnya ada cerita di balik itu. Kenapa pohon ditanami pohon? Karena mereka salah menginterpretasikan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan dalam hadis riwayat Bukhari,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Beliau melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya orang yang dikubur dalam dua kuburan ini, dua penghuni kubur ini benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak disiksa di dalam dosa besar. Wa innahuma lakabir, tetapi sebenarnya adalah dosa besar. Jadi mereka menganggap itu bukan dosa besar, tetapi sebenarnya adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapa mereka sampai disiksa. Kemudian di akhir cerita, beliau memerintahkan untuk diambilkan pelepah kurma yang masih muda. Lalu beliau buka atau beliau belah pelepah kurma tersebut menjadi dua. Dan pelepah kurmanya masih muda, masih segar. Beliau tancapkan satu pada kuburan yang satu dan yang lain pada kuburan yang satu lagi. Kemudian beliau berdoa, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan siksa dua orang penghuni kubur ini selama pelepah kurma ini belum kering. Lihat kata-kata selama belum kering. Saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, apa yang meringankan siksa dua orang yang dikubur ini? Apakah pelepah kurmanya sampai kering atau doa Rasulullah? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan dan batas doa itu hanya sampai kering, selesai doanya. Nah, sebagian orang salah mengartikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Oh, kalau begitu kita tanam pohon aja nggak kering-kering dia. Cari pohon yang harum dan cari pohon yang tidak cepat mati. Nah, akhirnya yang jadi kambing hitam yaitu pohon Kamboja. Ini para ikhwah sekalian. Jadi akhirnya terkenal pohon Kamboja tanpa ada salah dia, dari nenek buyutnya tanpa ada salah dia jadi pohon kuburan. Padahal dia bisa diletakkan di depan halaman, di tanaman. Kadang-kadang ada juga sebuah image bahwa tidak boleh menanam pohon Kamboja kecuali di kuburan. Ini image yang keliru juga. Ini subhanallah. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan nassun minal qur'ani au min sunnatin. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan, dan obatnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan derajatnya sama, ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Taburan bunga juga itu. Ada yang meninggal, ada juga yang ziarah itu menaburkan bunga. Ya, seperti itu sama. Mereka sebelum berziarah malamnya dibacakan surat Yasin, airnya kemudian membeli kembang, itu sama. Di samping dia menyerupakan diri dengan kaum Yahudi atau Nasrani di dalam berziarah kubur, maka itu juga kesalahan mengartikan hadis tadi. Karena daripada pelepah kurma yang cuma sedikit saja airnya, ya, disiram aja air sekalian, biar dingin gitu loh. Nah, ini ini keliru, dan itu ziarah kubur yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi akan tersebar di masyarakat apabila ada yang mengamalkan dari public figure, entah itu para pekerja seni, dari para artis di syuting, entah itu ustadz yang setengah ustadz setengah artis, ya, di syuting, akhirnya
dipahami oleh masyarakat umum, beginilah tata cara ziarah kubur. Karena sebagian orang itu sangat hiper terhadap TV. Jadi dia selalu melihat TV. Bahkan dia mengambil ilmunya dari TV. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya yang diajarkan di TV tersebut adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, kemudian dengan pemahaman para sahabat yang baik dan benar, maka bolehlah kita melihat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, pakai mic, Pak. Mengenai membangun masjid, Ustaz. Misalnya contoh ada masjid yang mau dibesarkan gitu, diluaskan. Sedangkan kita ketahui bahwa di masjid itu mereka sering melakukan hal-hal yang tidak syar'i, misalnya kebid'ahan. Nah, itu bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut membangun, artinya menolong sumbangan atau tidak? Maka jawabannya adalah kembali kepada ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi tidak boleh seseorang menolong untuk melakukan atau untuk akhirnya dilakukan di dalam bangunan tersebut perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah masih banyak sekali masjid-masjid yang mengerjakan sunnah yang membutuhkan bantuan kita. Jadi kita tidak ketinggalan dalam hadis tadi yang membangun masjid walau sebesar sangkar burung tadi, kita akan mendapatkan rumah di surga. Tidak ketinggalan, masih banyak rumah-rumah Allah yang lain yang bisa kita bantu dan kita bangun. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Saya Ustadz mau nanya masalah kuburan. Kan misalnya kalau di kita itu misalnya itu kan ada tulisannya. Kata orang tua itu kalau kita baca tulisannya itu artinya bikin bodoh. Terus yang kedua itu kalau di Kenapa? Kalau kita baca apa? Iya, baca itu kan ada namanya Ustadz. Namanya yang mati itu katanya itu bikin bodoh katanya. Terus yang kedua itu yang di Kuban itu kan kadang tumbuh kayak buah jambu, terus buah gedongdong. Itu kalau dimakan itu kalian juga bikin bodoh. Soalnya itu bilang buah otak katanya gitu. Otaknya yang mati itu Ustadz. Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kabar kita harus percaya ketika berdasarkan dari kabar yang valid. Dan kabar yang valid dalam agama Islam sumber referensinya hanya berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan yang disepakati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun kabar-kabar yang lain yang simpang siur seperti yang disebutkan tadi, kalau seandainya membaca nama si fulan di nisannya maka akan jadi bodoh. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar seperti ini perlu pembuktian. Dan tidak ada bukti dan tidak ada keterkaitan antara kebodohan dengan membaca tulisan di papan nisan. Kemudian juga ada pohon kedondong, ada pohon jambu yang tumbuh kemudian kita tidak boleh memakannya. Maka yang tidak boleh dimakan adalah kalau itu bukan milik kita. Baru tidak boleh karena haram memakan milik orang lain. Tapi kalau seandainya itu milik kita meskipun tumbuhnya di kuburan, maka diperbolehkan. Tidak ada nas yang saya ketahui yang menyatakan bahwa apabila pohon tersebut tumbuh di kuburan kemudian berbuah, kita kalau memakan buahnya kita akan bodoh. Ini namanya secara tidak langsung mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi ini loh yang sering saya katakan, cerita-cerita yang berputar seperti ini sering sekali. Cerita tanpa sanad, cerita tanpa dalil, hanya semacam mistik, hanya semacam apa lagi? Mitos. Ya, saya ingin menyebutkan mitos, hanya sebagai mitos, ya.
maka tidak bisa kita percaya. Kalau ada yang berdalih kemudian, Ustaz, kebiasaannya ngono. Kebiasaannya seperti itu. Kalau ada yang makan atau nulis, membaca tulisan di nisan, dia bodoh. Itu contohnya, Ustaz. Anak saya. Wah. Ya, maka hukum kebiasaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berkenaan dengan hal gaib harus berdasarkan kabar yang valid, yang sumber referensinya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan hukum kebiasaan apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa diterima. Paham ya? Allahu a'lam. Tidak ada. Kalau Bapak bertanya alasannya apa, wah saya tidak tahu alasan mereka apa. Tanya Pak, pembangunan mihrab itu termasuk bid'ah atau gimana Pak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan di zaman Rasulullah belum ada mihrab. Yang ada adalah tempat sholat yang biasa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami di situ. Dan yang ada adalah beliau menjadikan di depan sholat beliau sutrah, pembatas, itu saja. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mihrab ini telah berturun-turun, maksudnya turun temurun maksud saya, ya, sudah ada dari zaman dahulu kala. Maka wallahu alam, lebih baik dijauhi apabila kita membuat masjid. Ya, lebih baik tidak ada pengkhususan mihrab khusus bentuknya seperti ini, kemudian ada khusus ada tempat biar imam di situ, tidak ada. Lebih baik dijauhi. Kalaupun dibuat juga, maka insya Allah bukan sebuah pelanggaran yang terlalu berat, tetapi lebih baik dijauhi demi maksimal kita untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Nah, belakang. Ustaz, pertanyaannya mengenai masjid di dalamnya ada kuburan, Ustaz. Seperti yang terjadi di daerah kita gitu. Masjid itu di depannya kuburan, akan tetapi kuburan itu di luar pondasi masjid itu sendiri gitu, Ustaz. Artinya nggak masuk dalam masjid. Bangunan masjid ya. Iya, itu gimana, Ustaz? Iya, ada beberapa keadaan realita di masyarakat tentang kuburan di dalam masjid. Saya pernah masuk ke sebuah kota, masjid di depannya saf-saf pertama masjid, kemudian di belakang saf belakang seperti di samping atau di sebelum pintu keluar itu kuburan. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Satu. Yang kedua, ada kuburan di samping masjid. Ya, samping kanan kah, samping kiri kah? Maka jika tidak ada pembatas antara kuburan dengan masjid tersebut, juga tidak boleh disolati. Apalagi kalau seandainya kuburan tersebut berada di kiblat masjid tanpa pembatas. Pembatas yang saya maksudkan di sini dinding atau jalan, ya, tanpa ada pembatas. Maka ini juga diharamkan kita sholat di dalam masjid tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, wala tusallu ilal qubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dan berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, la tattakhidul qubura anbiya'ihim ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Janganlah jadian kubur sebagai masjid. Keumuman hadis itu mencakup ini. Tetapi apabila kuburannya tersebut pada sebuah tempat, kemudian dibatasi dengan sebuah pagar, lalu ada masjid, maka tidak mengapa. Paham ya? Pada khoskan. Karena ini banyak kejadian
dan juga banyak wasiat. Kadang-kadang yang mengimami masjid, yang membangun masjid asalnya dari musola kecil sampai besar, dia berjasa pada masjid itu. Dia berusaha masjid itu menjadi besar, akhirnya besar. Kemudian ketika dia meninggal, dia berwasiat, kuburkan aku di samping masjidku. Nah, ini wasiat tidak boleh ditaati. Atau kuburkan aku di dalam masjidku. Ini wasiat tidak boleh ditaati. Karena wasiat itu ditaati kapan? Ketika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya di dalam hal yang ma'ruf. Nah, kalau ingin juga dikuburkan di samping masjid, maka harus ada pembatas antara masjid dengan kuburan tersebut. Ada pembatas antara pembatas masjid dengan juga pagar kuburan. Baru pada saat itu kita nyatakan tidak sama bangunan masjid dengan bangunan kuburan. Allah. Satu dinding gimana, Ustaz? Satu dinding, jadi dinding buat masjid. Nah, lebih baik dengan 2 dinding. Lebih membedakan lagi antara daerah masjid dengan daerah kuburan. Kalaupun terjadi 1 dinding, maka insya Allah masih diperbolehkan. Walaupun satu lingkungan, satu halaman. Iya, tidak mengapa. Karena yang namanya definisi masjid itu adalah apabila ada bangunan yang berdinding dan beratap, ya. Sedangkan pagar-pagarnya di sini itu bukanlah masjid. Ketika masjid itu dipagari. Tapi kalau seandainya masjid pagar, kemudian ada kuburan, maka saya tidak menganjurkan untuk sholat di sana, karena terdapat syubhat di situ. Itu masuk ke dalam masjid nantinya. Kecuali antara pagar masjid dengan pagar kuburan dibedakan, baru. Wallahu a'lam. Nah, ini permasalahan lain. Saya paham maksud antum. Kita sholat, sebelum kita itu tidak tahu bahwasanya itu masjid di dalamnya ada kuburan. Hukum sholat kita bagaimana? Maka Allahu a'lam, sholatnya batal dan harus diulang. Sholatnya batal dan harus diulang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "La tusallu ilal qubur." Kemudian juga bersabda, "Ala tattakhidul qubura masajid." Janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Itu asal hukumnya pengharaman, dan pengharaman berkonsekuensi kepada kerusakan ibadah tersebut, yang artinya batil. Kalau batil berarti seakan-akan dia belum sholat. Kalau belum sholat berarti dia harus mengulang sholatnya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.